Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita boleh beribadah bersama keluarga kita. Walaupun ibadah kita laksanakan secara online, tetapi tentunya tidak mengurangi gairah kita, semangat dan sukacita kita untuk beribadah bersama untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan yang tulus dari hati kita, bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kesetiaannya itu, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersukacita bersama di dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan, ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu sempurna atas kami. Bahkan Tuhan terus memberkati kami sekalipun di tengah pandemi virus corona. Tetapi kami tetap dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Mari Tuhan Kau memberikan sukacita ketika kami menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Biar ini ekspresi kasih kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan berbicara secara khusus bagaimana kami sebagai umat-Mu hidup di tengah dunia saat ini. Demikian juga di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu kami masuk di dalam persekutuan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami dimampukan untuk terus melangkah di dalam kekudusan-Mu, di dalam kehendak rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Dengar seru doa kami Tuhan, kami peralaskan doa ini di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-10 dalam ibadah online. Tapi saya percaya bahwa sukacita daripada Tuhan boleh menyertai kita semua, amin. Mari sama-sama kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari lebih lagi kita menyatakan Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. mari semua yang mau melompat buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Hanya Kau Tuhan Juru Selamat kami.
Ajak saudara untuk menyembah Dia dalam roh. Mari angkat kedua tanganmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita terima firman-Nya. Tuhan, terima kasih saat ini kami sebentar mau mendengar firman-Mu. Setelah kami menaikkan puji-pujian, pengagungan, ungkapan rasa syukur kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati pemberitaan firman-Mu, supaya boleh memberi kekuatan, memberikan jawaban buat setiap pergumulan hidup kami. Kami membuka hati kami mau terima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita baru belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Faren tentang revolusi mental, bagaimana kita harus memiliki mental sebagai pahlawan. Hari ini kita mau belajar tentang berjaga-jaga dan waspada. Natsnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, sama dengan bahan di warta, cuman mungkin temanya agak sedikit diubah Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi hari ini saya mau baca hanya ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nanti Bapak Ibu Saudara lanjutkan pembacaan di rumah ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang kelima. Judul perikopnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Surat Tesalonika ini kalau kita pelajari itu temanya tentang kedatangan Kristus kali yang kedua di dalam penghiburan. Makanya kalau kita lihat seluruh isi dari surat Tesalonika ini menceritakan tentang bagaimana nanti ketika Yesus datang, kita sebagai orang-orang kudus, kita akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kurang lebih seperti itu. Intinya tentang ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertekun di dalam Dia, itu kedatangan Kristus itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu mendatangkan penghiburan, mendatangkan sukacita. Paulus menulis surat ini, dia tahu siapa itu jemaat di Tesalonika. Di Tesalonika adalah jemaat yang padanya Paulus pernah meletakkan dasar iman kekristenan ketika di dalam perjalanan penginjilan yang kedua di dalam Kisah 17, di mana saat itu Paulus mengalami tekanan dan perlawanan dari kaum Yudaisme di sana. Tetapi walaupun hanya singkat kedatangan Paulus di Tesalonika, Tesalonika itu punya tempat di hati Paulus, sehingga secara khusus Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika sampai 2, surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Dan kedua-duanya ini berbicara tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama di dalam penghiburan, yang kedua di dalam penghukuman buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menantikan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik di dalam 1 Tesalonika 5 ini dikatakan gini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu kamu tahu, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Mungkin buat sebagian kita berpikir, loh kok ayat ini mengatakan hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari? Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus kali yang kedua itu menjadi penghiburan buat orang-orang yang mencari Tuhan dan sabar menantikan kedatangannya. Sementara bagi mereka yang berada dalam kegelapan, hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Itu sebabnya di ayat 5 tadi dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Buat anak-anak terang, anak-anak siang, kedatangan Tuhan itu tidak seperti kedatangan pencuri. Karena kita tahu bahwa Dia pasti akan datang kembali. Walaupun untuk kapan waktu dan saatnya, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi Yesus ketika ada bersama dengan murid-muridnya, Yesus pernah ditanya oleh murid-muridnya, kapan tanda kedatanganmu? Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Walaupun tidak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan berikan tanda-tanda. Ya, walaupun Dia sendiri tidak bisa memberikan kapan kurun waktu tepatnya kedatangannya kali yang kedua, tetapi ada tanda-tanda menjelang kesudahan zaman, menjelang Dia datang kembali kali yang kedua. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 24, Yesus Kristus di sana mencatat berita tentang tanda-tanda kedatangannya. Dia berikan deskripsi antara lain akan munculnya penyesatan. Penyesatan ini diawali dengan kedatangan Mesias palsu yang mengaku, akulah Mesias, ini dia juru selamat, ini dia orang yang dinanti-nantikan, ini dia Ratu Adil, ini dia orang yang akan menjadi penyelamat buat dunia ini. Itu akan banyak bermunculan di akhir zaman. Bahkan di beberapa tahun-tahun yang lalu, bukankah sudah banyak orang mengaku dirinya sebagai Mesias, sebagai nabi-nabi palsu. Lalu ada peperangan antar bangsa. Kita tahu dunia ini selalu diwarnai dengan konflik, peperangan antar bangsa, antar suku. Tetapi menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, itu akan semakin menghebat dan akan semakin banyak peperangan antar bangsa. Bahkan peperangannya akan semakin keras dan semakin canggih, Bapak Ibu Saudara. Karena ada berbagai macam senjata-senjata yang modern, senjata-senjata kimia akan digunakan, dan
bahkan mungkin senjata-senjata atom, bahkan yang lebih berbahaya, senjata-senjata menggunakan virus yang mematikan. Ada juga bencana alam di mana-mana. Bencana alam sudah sering kita alami, tetapi intensitasnya akan lebih banyak, dan tentang gempa ini akan lebih dahsyat lagi di akhir zaman. Juga yang paling nampak nanti pada akhirnya, munculnya antikristus yang akan terang-terangan dia menentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana kita mengenal Allah Tritunggal, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka iblis juga menyerupai, dia mengambil duplikasi dari Tritunggal ini. Ada iblis, antikris, dan nabi palsu. Dia ingin menyamai Allah. Dia selalu memunculkan pembanding sebagai lawan dari Tritunggal Ilahi. Dia munculkan Tritunggal iblis, iblis, antikris, dan nabi palsu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus memperhatikan tanda-tanda di sekeliling kita. Ada banyak tanda yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 24 dan seterusnya, di Injil Lukas mulai pasal 13 ke atas, itu banyak Tuhan memberikan tanda-tanda menjelang kedatangannya kali yang kedua. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang dikatakan oleh surat 1 Tesalonika ini, dikatakan kita di ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang yang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, dikatakan di sini jangan kita tidur seperti orang-orang yang lainnya, tetapi mari kita mau berjaga-jaga dan sadar. Terjemahan lain dikatakan watch and sober, perhatikan dan jadilah sadar. Artinya dengan situasi dunia sekeliling kita, Alkitab mengajar supaya kita memperhatikan tanda-tanda dunia di sekeliling kita, tanda-tanda alam, tanda-tanda sekeliling negara-negara yang ada di sekitar kita, kondisi di negeri kita, semua bangsa itu menjadi tanda peringatan. Apakah itu sudah waktunya Tuhan akan semakin mendekati kedatangannya? Dia semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Dan ketika kita sadar, oh ya, Tuhan udah mau dekat, makin dekat. Harusnya kita jadi sadar dan kita makin berjaga-jaga, makin sungguh-sungguh di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kedatangan Kristus kali yang pertama, kurang lebih waktu 2000 tahun lebih yang lalu, dia datang sebagai seorang bayi yang kemudian kehadirannya adalah untuk menjadi juru selamat, penebus dosa kita sekalian. Tetapi kelak ketika dia datang kembali kali yang kedua, dia datang bukan lagi sebagai bayi, dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, akan tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan memerintah, dia akan mengadili segala bangsa, dan dia akan menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, mari kita terus berjaga, kita terus waspada, kita terus menyadari bahwa setiap keadaan yang terjadi di sekeliling kita ini sedang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kedatangannya kali yang kedua. Siapa yang pernah menyangka kalau tahun 2020 ini Tuhan telah membongkar bangkirkan segala sesuatu. Segalanya digoncangkan oleh Tuhan lewat pandemi virus corona. Beberapa waktu yang lalu pernah ada salah satu rekan kirim di grup Bapak Ibu Saudara satu klip singkat yang menarik. Ya, klip tentang angkatan 2020 ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat sejenak klip singkat ini, kurang lebih 2 menit ya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat klip ini. Angkatan 2020.
angkatan pertama yang lulus tanpa UN. Bertemu dengan pelukan, berpisah tanpa berjabat tangan. Angkatan kita akan menjadi angkatan pertama yang penuh cerita, di mana di saat segalanya sudah direncanakan dengan rapi, disusun sedemikian rupa, namun tidak terlaksana, hilang begitu saja. Kita adalah angkatan pertama yang lulus tanpa melalui ujian negara. Ijazah kita merupakan ijazah pertama yang nilainya diambil dari nilai rapor semester. Kita usai sebelum waktunya, dan kita istirahat bukan pada jamnya. Kita berpisah dengan teman-teman dan guru tanpa adanya perpisahan. Yang sedang kita alami ini adalah cobaan yang telah diberikan untuk kita. Yakinlah, ini semua terjadi agar terbentuk generasi yang lebih baik dan lebih tegar. Cobaan ini datang pada kita karena Tuhan tahu bahwa angkatan 2020 adalah generasi terkuat. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Semangat dan sukses angkatan 2020. Nah, di klip yang barusan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan bagaimana ruang kelas yang kosong. Kemudian ada satu kalimat mengatakan angkatan 2020 ini datang dengan pelukan, berpisah tanpa bersalaman. Angkatan ini angkatan yang istimewa buat mereka. Angkatan orang sekolah biasanya ketika kita pertama kali masuk kita masih malu-malu, masih belum ada yang kenal. Tapi ketika melewati masa MOS, orientasi sekolah, di sana kita mulai kenal satu dengan yang lain, kita senang bukan? Apalagi setelah melewati masa belajar bersama 3 tahun atau 6 tahun. Itu masa yang sudah cukup panjang untuk bisa saling mengenal. Dan seharusnya ketika berpisah itu saat yang paling menyedihkan, saat yang penuh haru. Tapi sekarang angkatan ini perpisahan itu tidak ada lagi kata-kata perpisahan. Tahu-tahu hilang aja, berpisah. Karena semua udah dinyatakan lulus dari sekolah. Siapa yang menyangka kita akan mengalami situasi seperti ini? Siapa yang pernah menyangka tiba-tiba orang yang biasanya sibuk bolak-balik pergi ke kantor, ke tempat pekerjaannya, tiba-tiba semua aktivitas dilakukan di rumah. Orang yang biasanya suka kongko-kongko di mall sekarang tidak diizinkan kumpul dalam jumlah banyak, apalagi kongko-kongko di kafe, di mall atau di mana. Kenapa? Karena terjadinya pandemi virus corona. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Ada yang pernah mengirimkan video klip lain bahwa setelah pandemi ini berlalu akan ada perubahan pola hidup manusia. Dulu kita bisa bebas beraktivitas, kita tidak harus pakai masker, kita bisa berdekatan, berangkulan sama teman-teman kita. Mungkin nanti setelah ini kita tidak bisa lagi berangkulan, tidak bisa bebas beraktivitas, melakukan apapun juga. Dan kita harus jaga jarak, harus pakai masker, aktivitas apapun. Ada sesuatu yang berubah, pola hidup yang berubah, kebiasaan yang berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini baru permulaan. Kita sedang akan diarahkan menuju kepada satu peristiwa, satu momen di mana nantinya seluruh dunia ini akan memakai satu bentuk mata uang tunggal. Mereka akan mengadopsi perekonomian yang dipegang oleh satu kekuasaan. Demikian juga pemerintahan, semua tidak lagi berdiri atas negara-negara, tetapi akan berdasarkan satu pemerintahan tunggal, pemerintahan antikris. Dan ketika itu terjadi, orang tidak bisa menjual, membeli dengan bebas. Semua hanya lewat satu cara pembayaran, lewat chip yang ditanam di dahi atau di tangan kita. Kita nggak tahu apakah ini sudah semakin dekat waktunya. Di beberapa negara sekarang untuk transaksi jual beli, untuk transaksi keamanan, mereka menghimbau warga negaranya untuk pasang chip ini demi keamanan pribadi, demi supaya mereka memudahkan untuk bertransaksi jual beli. Ini semua sebetulnya tanpa sadar kita sedang digiring ke sana, bukan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
ketika peristiwa itu tiba nanti, mari sadar, berjaga-jaga dan waspadalah. Itu berarti waktunya sudah dekat. Apa yang terjadi hari-hari ini biar membuat kita semakin punya keinginan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang sadar, berjaga-jaga, terus menantikan Tuhan dengan tekun dan berharap untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari sebelumnya saya ingin sebagai respon firman Tuhan, dan kita mau mempersiapkan diri kita masuk perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu pujian sambil kita mempersiapkan diri masuk dalam firman Tuhan. Kita mau datang kepada salib Tuhan, karena di salib itulah kita mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Dia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Sebentar kita akan masuk perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, boleh diambil itu roti dan anggurnya. Buat yang tidak punya roti atau anggur bisa menggunakan biskuit atau air teh, atau kalau nggak ada sama sekali bisa menggunakan air putih. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan diri. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima perjamuan Tuhan ini dengan iman bahwa lewat pengorbanannya di kayu salib Dia menebus saudara dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita menguji diri seperti firman Tuhan mengajar. Karena itu sebelum kita makan minum, baiklah kita menguji diri supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang sadar dan berjaga-jaga untuk senantiasa memperhatikan tanda-tanda zaman sekeliling kami. Dan kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan, mau intim dekat dengan Engkau. Sebentar kami masuk perjamuan Tuhan, mari Engkau kuduskan layakan kami Tuhan, untuk kami boleh layak ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa yang di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan buat saudara dan saya? Amin. Kalau percaya, mari kita mau makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita angkat cawan dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus? Amin. Kalau percaya, mari dengan iman kita mau minum supaya kita beroleh bagian di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan Tuhan ini, kami terima kekuatan yang baru. Kami boleh dikuatkan untuk terus melakukan bagian kami sebagai umat-Mu yang hidup di zaman akhir ini. Untuk kami terus berjaga waspada. Untuk kami terus senantiasa menyadari tanda-tanda zaman di sekeliling kami. Harusnya membuat kami semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu. Ajar umat-Mu untuk terus bertekun menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Dan terus setia mengasihi Engkau di dalam membangun kehidupan kerohanian kami. Kami mau intim bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus menguatkan, memampukan kami untuk terus melangkah di dalam kehendak rencana-Mu yang sempurna. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku berjalan di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Sekalipun lewat ibadah online Tuhan, tapi setiap minggu kami boleh dibekali, disirami Tuhan dengan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menguatkan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kami yang sudah melayani dalam ibadah online pagi hari ini. Terus Tuhan pakai mereka dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh terkumpul pada minggu ini Tuhan, lewat transfer yang masuk Tuhan, baik persembahan maupun perpuluhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mempersembahkan ini Tuhan, dengan berkat yang datang daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu hari ini, pada sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai, sejahtera, sukacita melimpah buat mereka Tuhan, dan bawa mereka lebih Tuhan hidup dengan lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami ketuhanan Kristus dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendukung Tuhan untuk beberapa rekan kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan rekan-rekan kami yang pada hari ini Tuhan, mereka datang dengan pergumulan Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjawab pergumulan rekan-rekan kami ini dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, saat ini kami juga menyerahkan Tuhan doa Pentakosta Tuhan yang masih akan terus berlangsung sampai tanggal 31 nanti. Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup Tuhan memberikan mujizat, menjawab setiap doa-doa kami, sekalipun hanya lewat ibadah online. Tapi itu tidak menghalangi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami yakini dan kami imani itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Dengan segala sesuatu yang Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Mereka bisa mengatur Tuhan segala sesuatu yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini. Tuhan, mampukan pemerintah untuk menangani pandemi ini Tuhan, dan setiap dampak yang
akibat dari pandemi ini, baik itu dampak ekonomi Tuhan dan dampak-dampak lainnya. Mampukan pemerintah kami Tuhan untuk mengatasi ini dengan segala hikmat kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu lewat pandemi ini Tuhan, ada hujan perdobatan di negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya Engkau punya cara untuk menjawabnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau arahkan hati, tadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Yes, agung dan perkasa, Kau sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia.